Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berdoa untuk perdamaian dunia. Kita berdoa untuk para tenaga pastoral, petugas sosial, para penderma dan para pendoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini: Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini: jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia
Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ia memasuki suatu desa. Datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mana yang lebih banyak kita lakukan, mengeluh atau bersyukur? Orang mengeluh bisa jadi karena merasa tidak puas akan keadaan dan kenyataan yang dihadapi. Jadi mengeluh terus. Orang Sunda bilang kukulutus terus. Orang bersyukur karena merasa hidupnya diberkati dengan apa yang sedang dialami dalam keadaan apapun. Orang mengeluh bisa jadi juga karena merasa bahwa semuanya harus terjadi sesuai dengan keinginannya, padahal kita tidak dapat sepenuhnya menguasai hidup. Ada Allah yang Maha Tinggi yang berkuasa atas hidup kita. Orang bersyukur karena mengalami bahwa hidup ini adalah anugerah dan pemberian gratis, bukan karena jasa kita, tetapi karena cinta Tuhan pada kita. Hidup kita bukanlah hak kita, tetapi pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita agar kita mengatur, mengelola sedemikian rupa sebaik mungkin hingga kita mengalami hidup sehat dan penuh berkat, sehingga ada alasan untuk selalu bersyukur. Saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah orang yang keluar dari rumah sakit setelah dirawat beberapa hari. Ada macam-macam wajah kalau kita perhatikan. Ada wajah yang ceria, bahagia, penuh syukur karena sembuh dan boleh pulang. Senang, ceria, pamitan pada perawat, pada teman-temannya. Ada juga wajah yang muram karena kecewa telah dirawat di rumah sakit lama dan mengapa baru boleh sembuh dan pulang hari itu. Sudah sembuh, muram juga. Ada juga wajah yang tanpa ekspresi, datar-datar saja
Seakan kesembuhan ya biasa, sembuh atau sehat ya biasa saja. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini bercerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Setelah mereka mengalami kesembuhan, ada rupa-rupa wajah yang bisa kita bayangkan dari orang-orang yang sembuh itu. Apakah semuanya bersuka cita ketika menyadari dirinya sembuh, bersih, sembuh, sehat? Siapa tahu di antara mereka ada yang menerima kesembuhan itu sebagai haknya. Biasa saja. Harusnya memang begini dari dulu. Kenapa baru sembuh sekarang? Siapa tahu di antara mereka juga ada yang mengalami kesembuhan sebagai hal biasa. Karena memang sudah berusaha sembuh, mencari kemana-mana dan bertemu dengan Yesus, lalu disembuhkan. Rupanya banyak orang yang sembuh badannya, tetapi tidak sampai selamat jiwanya. Yang dipuji oleh Yesus di dalam Injil hari ini adalah satu orang yang mengalami kesembuhan badan sebagai jalan untuk menyelamatkan jiwanya. 10 orang mengalami kesembuhan badan, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk bersyukur kepada Allah yang telah berkenan berbuat baik kepadanya. Padahal ia sendiri menyadari dengan sakit kusta, artinya pada saat itu orang yang secara spiritual berdosa kepada Allah dan secara sosial najis hingga tidak boleh bergaul dengan sesamanya. Pada saat orang Samaria itu mengalami disembuhkan badannya, ia pun datang kepada Yesus, bersujud tersunggur di hadapan Yesus, berterima kasih hingga ia pun diselamatkan jiwanya. Maka kata Yesus, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Menyelamatkan badannya dan menyelamatkan jiwanya. Rupanya 9 orang kusta yang disembuhkan merasa bahwa kesembuhan adalah haknya. Dan kesembuhan adalah hal biasa, hingga ia merasa tidak perlu kembali kepada sumber kesembuhan yang juga tidak mengubah hidupnya untuk percaya dan makin mengandalkan Tuhan. Bacaan pertama berkisah tentang Naaman yang mendapat mujizat kesembuhan, kemudian ia mengalami dirubah hidupnya hingga ia berkata, saya hanya akan berbakti kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa. Rupanya Tuhan dibutuhkan oleh 9 orang tadi, orang yang disembuhkan, hanya untuk sembuh saja. Sementara orang Samaria itu merasa bahwa kesembuhan badan menyadarkan diri bahwa sumber keselamatan ada pada Tuhan. Dan ia harus datang mencari keselamatan yang bukan hanya badan, tapi lebih dari badan, yaitu jiwanya, hingga ia harus sujud dan menyembah Tuhan agar tidak jatuh sakit lagi dan tidak berdosa lagi. Karena kusta pada waktu itu dianggap sebagai penyakit karena dosa. Kesembuhannya menjadi pengalaman redemptif, yaitu pengalaman diampuni, pengalaman ditebus, pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Tidak setiap orang yang mengalami kesembuhan, mengalami berkat, dibawa kepada pengalaman redemptif, dipertemukan dengan Tuhan, disentuh dan diselamatkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pernah mendengarkan satu ceramah, konon katanya orang Indonesia itu orang-orang yang bersyukur sebetulnya. Pernah seorang bapak katanya begini, dilapori oleh pegawainya yang lari tergerak. Pak, anak bapak kecelakaan. Waduh, bagaimana? Kakinya patah. Dua-duanya. Tidak pak, yang sebelah kiri. Yang kanan masih bagus. Untung yang kanan juga tidak patah. Nah, kata untung itu bersyukur. Iya pak, tapi giginya rontok. Semua tidak pak, hanya 2. Untung 2. Coba kalau semua, gawat kan dia. Hidungnya juga kena pak, remuk. Matanya masih tidak kena apa-apa. Wajahnya masih utuh. Untung wajahnya masih untung, masih kelihatan anak saya. Nah kata untung, tapi kepalanya juga benjut pak. Loh berdarah? Tidak pak. Sadar, masih sadar. Untung masih hidup. Sudah remuk,
hancur-hancuran juga masih untung. Nah, ini katanya orang Indonesia tuh untung tuh bersyukur, karena ternyata masih ada efek, ada hal-hal positif yang masih harus disyukuri di tengah malapetaka, sakit, rusak, hancur. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Juga kalau keadaan tidak ideal, kita sakit, kita susah, kita pusing. Menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti bebas dari rasa sakit dan susah. Tetapi dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diteguhkan untuk tetap bersyukur sekalipun kita mengalami sakit, susah, pusing. Apakah kita membuat oksigen dan membelinya setiap hari yang kita butuh? Tidak. Siapa yang menyediakan dan memberikan O2 pada kita kalau bukan Tuhan? Kita masih boleh hidup seperti saat ini dengan menghirup udara, oksigen, mendapat dalam keadaan apapun, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Semoga setiap kesembuhan, mujizat, pengalaman kebaikan yang kita terima setiap hari mengantar kita kembali sujud, berdoa, bersyukur kepada Tuhan seperti orang Samaria tadi. Pada waktu frater di tempat pendidikan itu ada kapel, sebelahnya ada sekolah. Pada waktu musim ujian ada banyak anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA ke kapel berdoa sebelum ujian. Setelah ujian, setelah pengumuman, ada yang kembali walaupun tidak banyak. Mungkin pertanyaannya, di mana semua yang lulus itu? Hanya sebagian kecilkah ini yang datang? Kadang waktu minta memohon dengan sangat-sangat berkeringat dan berdarah-darah, gitu ya. Tapi waktu setelah dikabulkan lupa untuk bersyukur, seakan merupakan kejadian biasa. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kebaikan Tuhan, mujizat sekecil apapun mengubah hidup kita menjadi pribadi yang bersyukur. Hingga hidup kita dengan bersyukur tambah sehat dan mengalami hidup terberkati. Sehingga kita selalu menjadi pribadi yang selalu sujud, berdoa, kembali kepada Tuhan untuk bersyukur.